saya Nopri Zairani, SSI MSI dengan NIDN 0425119102. Saya adalah salah satu dosen di Prodi D3 Kebidanan Stikes Piala Sakti Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu anatomi dan fisiologi. Yang tentunya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang relevan dengan bidang ilmu saya, yaitu biologi. Mata kuliah anatomi dan fisiologi ini memiliki beban studi 3 SKS dengan 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa D3 Kebidanan. Pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait proses pembelajaran dengan DAA, saya akan menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, kemudian capaian mata kuliah, dan juga metode yang digunakan dalam pembelajaran. Deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu anatomi dan fisiologi, adalah mata kuliah yang membahas struktur dan fungsi dari tubuh manusia yang saling berintegrasi, mulai dari sel, jaringan, organ, sampai sistem organ. Mata kuliah ini juga membahas tentang kerja dari sistem tubuh agar tubuh tetap seimbang atau mengalami homeostasis. Kemudian mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa D3 Kebidanan terkait pemahaman tentang konsep organisasi dan fungsi tubuh yang menjadi landasan dalam pemahaman proses biologis dan kesehatan lebih lanjut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mengetahui struktur dan fungsi dari tubuh mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, bahkan sistem organ. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme fisiologis tubuh dalam mempertahankan keseimbangan tubuh atau homeostasis tubuh. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep anatomi dan fisiologi pada permasalahan biologis dan kesehatan secara umum. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ada berupa ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, problem based learning atau berdasarkan kasus, kemudian presentasi bisa berupa PPT dan juga bisa berupa mind map, kemudian dan ada juga demonstrasi dalam kegiatan praktikum. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait konsep, kemudian kemampuan analisis dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran yang dalam bentuk evidence based dalam kebidanan. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran yang saya rancang menggunakan DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan materi pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab, problem based learning, presentasi, dan juga praktik di dalam laboratorium. Kemudian pada tahap interaction, selama proses pembelajaran, saya akan melibatkan mahasiswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Contohnya dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian dalam eksplorasi materi perkuliahan untuk membangun pengalaman yang lebih mendalam pada mahasiswa. Kemudian tahap terakhir yaitu assessment. Pada tahap assessment, saya akan melakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran serta pemahaman dari mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, evaluasi yang diberikan ini bisa berupa kuis, bisa berupa resume, atau menjawab pertanyaan secara singkat dan tepat. Komponen evaluasi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari tugas berupa resume, PPT, makalah dengan nilainya adalah 15%, kuis sebanyak 15%, praktikum 25%, UTS 20%, UAS 20%, dan kehadiran 5%. Komponen ini tentunya sudah saya jelaskan pada tahap awal perkuliahan dan disepakati bersama mahasiswa melalui kontrak perkuliahan. Berikut adalah contoh video pengajaran saya pada salah satu pertemuan di mata kuliah anatomi dan fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Siang Bu. Oke, untuk kehadiran siapa yang hadir hari ini?
masuk materi hari ini, kita flashback ulang materi di minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi pria. Nah, untuk membuktikan pemahamannya di minggu lalu, coba ibu tanya kembali. Siapa yang bisa jawab apa saja organ reproduksi eksternal pada pria? Coba buka. Oke, awal silakan. Penis dan skrotum. Penis dan skrotum. Gimana teman-teman? Betul nggak? Betul. Kita kasih aplaus kepada Oke, pertanyaan kedua. Apakah organ reproduksi pria yang bisa menghasilkan spermatozoa? Oke, Tasya, silakan Tasya. Testis, Bu. Testis, gimana jawaban Tasya? Betul. Betul, testis adalah organ penghasil spermatozoa pada pria. Oke, kita kasih aplaus kepada Tasya. Oke, kita masuk materi hari ini yaitu anatomi dan fisiologi reproduksi pada wanita. Nah, siapa yang pembelajaran untuk mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi anatomi dari sistem reproduksi wanita. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan struktur dan fungsi dari sistem reproduksi wanita. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menghubungkan konsep anatomi dan fisiologi reproduksi dengan permasalahan reproduksi wanita. Oke? Nah, materi pertama tentang definisi sistem reproduksi. Mungkin kita flashback yang di minggu lalu bahwa sistem reproduksi itu sendiri adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang saling bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Kemudian sistem anatomi ini terdiri dari organ reproduksi, kemudian sel reproduksi dan adanya regulasi hormon. Ya. Nah, apa saja organ reproduksi pada wanita? Sama seperti pada pria, organ reproduksi pada wanita juga dibedakan menjadi dua. Pertama organ internal, kemudian yang kedua organ eksternal. Apa saja organ internalnya? Mulai dari luar ada vagina, kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada tuba fallopi atau tidak, kemudian ada ovarium atau indung telur. Sedangkan organ reproduksi eksternalnya ada dari luar dulu paling atas ada ovis. Kemudian yang kedua turun ke bawahnya labia mayora. Turun ke dalamnya labia minora. Turun ke bawah labia mayora ada clitoris. Turun ke bawahnya ada perineum. Tapi turun ke atasnya labia minora ada clitoris. Kemudian ada hymen, ada vestibulum, ada flanger Bartholin dan ada purpa serta lubang vagina. Nah, kita lihat satu-satu. Mulai dari bagian internal. Pertama vagina. Vagina secara anatomi dia berbentuk tabung yang menghubungkan bagian luar atau bagian pupa ke dalam rahim. Panjangnya bisa mencapai 7,5 cm. Dan dia berbentuk lipatan-lipatan yang kita sebut ruge. Kalau orang bersalin, pembukaan cincin pertama, cincin kedua, di sana. Oke, kemudian yang kedua adalah uterus atau rahim. Nah, uterus sendiri berbentuk seperti buah pir, seperti gambar kita ini. Nah, bagian uterus dikelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut fundus uterus, bagian atas. Kemudian ada yang disebut sebagai badan uterus atau disebut sebagai corpus uterus. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai cervix uterus atau leher uterus. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari organ reproduksi internal wanita ada tuba fallopi. Tuba fallopi sendiri terdapat 2 saluran yaitu sebelah kiri dan kanan. Kenapa ada 2? Karena ovariumnya berjumlah 2 juga. Jadi tuba fallopinya juga 2. Nah, fungsi tuba fallopi ini adalah tempat bertemunya si sperma dan sel telur. Sedangkan rahim tadi tempat menempel dan berkembangnya janin. Dan vagina tadi kita flashback adalah tempat lewatnya spermatozoa, kemudian lewatnya jarak menstruasi serta cairan yang ada di vagina untuk dikeluarkan. Dan yang terakhir, bagian internalnya dari organ
reproduksi wanita adalah ovarium atau bahasa Indonesianya induk dan telur. Bagian inilah yang menjadi pabrik kita, pabrik penghasil sel telur. Selain menghasilkan sel telur, pabrik ini juga menghasilkan hormon reproduksi yang kita sebut sebagai estrogen. Ya, inilah bagian internal dari organ reproduksi wanita. Kita lanjut bagian eksternalnya atau bagian yang nampak dari luarnya. Oke, pertama ada yang disebut sebagai mon pubis atau mon veneris, adalah bagian atas dari vagina yang berada di atas sifisis pubis atau tulang pelviknya, dan biasanya akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Ya, kemudian dia akan membentuk lipatan ke bawah yang kita sebut sebagai labia mayora. Sama seperti mon pubis yang masih ditumbuhi rambut, labia mayora juga ditumbuhi rambut. Kemudian dia akan melipat ke bawah, dia akan membentuk perineum. Ya, nah labia mayora ciri-cirinya selain memiliki rambut, dia juga memiliki lapisan kelenjar keringat di sana dan juga minyak. Oke? Sedangkan labia minora dicirikan dia tidak memiliki rambut, ya, dan biasanya akan berwarna merah kepingan karena banyak pembuluh darah. Ya. Kemudian yang keempat adalah klitoris. Klitoris ini adalah organ reproduksi pada wanita yang bentuk sifatnya mirip dengan organ reproduksi pria penis. Artinya adalah dia bisa bersifat erektil. Ya, dia bisa juga mengalami penegangan pada bagian klitoris ini. Kemudian pada bagian klitoris itu kenapa bisa dia seperti pada punya pria bu yang bisa erektil, karena di dalamnya banyak pembuluh-pembuluh darah dan jaringan saraf, sehingga dia akan mudah untuk mengalami erektil. Ya. Kemudian organ reproduksi eksternal berikutnya adalah perineum, adalah daerah atau bagian luar dari reproduksi wanita antara vulva dan juga anus. Biasanya bagian perineum inilah yang akan dilakukan episiotomi pada saat persalinan normal. Ya. Kemudian berikutnya ada hymen atau selaput darah yang sering kita kenal. Hymen ini sendiri bentuknya beragam pada setiap wanita. Ada yang bulat, ada yang meliker, ada juga seperti bulan sabit, ada juga seperti jaring-jaring. Nah, biasanya nih, kalau orang-orang di kampung, analognya bilang hymen ini tanda keperawanan seseorang. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah vestibulum. Ya, vestibulum disebut sebagai serambinya dari vagina. Kemudian di dalam dari vestibulum ada yang disebut sebagai lubang-lubang di dalam. Ada yang sebagai lubang uretra tempat pengeluaran urin. Kemudian ada yang sebagai lubang kelenjar Bartholin, yaitu mensekresikan kelenjar Bartholin. Kemudian ada yang disebut sebagai kelenjar parauretral. Nah, kemudian berikutnya adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin sendiri adalah kelenjar yang mempertahankan agar tidak terjadi iritasi pada saat terjadinya segama. Kemudian kelenjar Bartholin juga berfungsi untuk mencegah infeksi dari bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi penyakit menular pada area vagina. Lanjut. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa sistem reproduksi wanita tidak hanya bekerja karena ada organnya, tapi juga ada pengaruh hormonnya. Nah, apa saja hormon yang bekerja dalam reproduksi wanita? Ada yang disebut sebagai hormon GnRH atau gonadotropin hormon. Nah, fungsinya adalah untuk merangsang pengeluaran hormon FSH dan LH di hipofisis kita. Nah, untuk apa Bu FSH dan LH? LH gunanya untuk merangsang terjadinya ovulasi sehingga sel telur bisa matang. Ya. Sedangkan FSH gunanya hormonnya adalah untuk pembentukan folikel. Kenapa pembentukan folikel terjadi? Karena sel telur yang matang
dihasilkan dari polikel, sehingga harus ada polikel dulu baru ada sel telur yang matang. Kemudian yang keempat adalah hormon estrogen. Ini biasanya dihasilkan dari sel telurnya sendiri. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron. Ini dihasilkan dari sisa-sisa dari sel telur yang sudah diokulasikan tadi, atau tepatnya dari corpus luteum, dari sebuah ovarium yang folikelnya sudah pecah. Oke? Nah, ini adalah hormon-hormon utama pada organ reproduksi wanita. Ada hormon lainnya Bu? Ada. Contoh, hormon prolaktin yang menimbulkan rasa keibuan pada wanita. Hormon oksitosin yang merangsang ASI, kemudian kontraksi pada saat persalinan. Kemudian ada hormon inhibin yang bisa menekan salah satu kerja hormon ini agar proses ovulasi tetap terjadi, proses folikel tetap terjadi. Atau inhibin inilah yang mengatur keseimbangan hormon utama ini. Ya, kita lanjut. Nah, dalam kontrol hormon tentu terjadi yang namanya proses menstruasi. Seorang wanita dikatakan siap untuk melakukan reproduksi ketika dia sudah mengalami menstruasi. Nah, apa saja proses-proses yang dilalui dalam proses menstruasi ini? Ada 4 proses. 4 prosesnya ada yang disebut sebagai proses menstruasi, proses folikular, proses ovulasi, dan proses luteal. Proses menstruasi, proses pengeluaran peluruhan darah. Proses luteal adalah proses pembentukan corpus luteum. Proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur, dan proses folikular adalah proses pembentukan folikel. Ya. Kemudian dalam pembentukan sel telur, nah sel telur yang matang harus melewati fase yang disebut sebagai oogenesis. Ya. Oogenesis itu dimulai dari pembentukan oogonium, kemudian dia akan berubah menjadi oosit primer. Oosit primer akan berhenti sementara, dia akan berkembang menjadi oosit sekunder, dan akhirnya menjadi oosit yang matang. Itulah yang kita sebut sebagai sel telur. Nah, lanjut, gangguan-gangguan apa yang mungkin bisa terjadi pada organ reproduksi? Nah, ini yang paling sering itu adalah dismenor, khususnya pada remaja, ya nggak? Ya. Sakit menstruasi di hari pertama itu juga itu disebut dismenor, rasa nyeri yang tak tertahan. Kemudian ada endometriosis, peradangan pada lapisan endometrium dari uterus. Kemudian ada PCOS atau PCOS, polycystic syndrome ovarium. Nah, ini adalah kelainan pada ovariumnya. Kemudian ada kista ovarium, yaitu munculnya jaringan cairan di dalam ovarium. Kemudian ada infeksi menular seksual, ini banyak sekali, contohnya gonorrhea, sifilis, dan lainnya. Kemudian ada kanker serviks, miom, dan lain. Ya. Nah, mungkin itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ibu yang bertanya. Ada? Kalau misalnya pas lagi hari ini, kalau sendirinya itu mau lebih sekitaran 2 jam atau seharian 2 hari itu enggak? Oke, ini riset menstruasi itu hari pertama Bu, lebih dari 2 jam. Apakah itu masih normal? Masih normal, asalkan orangnya masih bisa beraktivitas. Kalau yang bisa kita lakukan Bu, salah satunya kompres dengan air hangat. Ya. Kemudian, kalau nggak ada yang bertanya lagi, ibu yang nanya. Coba siapa yang bisa mereview apa saja organ reproduksi internal pria, wanita? Oke, Tasya, silakan. Bagian organ reproduksi bagian wanita internal, pertama adanya vagina, setelah itu adanya cervix disebut bagian leher rahim, setelah itu adanya rahim disebut uterus, setelah itu ada namanya tubal fallopi disebut saluran telur, setelah itu ada namanya ovarium disebut induk. Oke, gimana? Betul nggak jawabannya Tasya? Ada vagina, uterus, tubal fallopi, dan induk telur atau ovarium. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menjadi pabrik yang menghasilkan sel telur? Siapa bisa? Apa yang bisa? Yang menghasilkan sel telur itu adalah ovarium atau induk telur. Oke, gimana? Betul. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir
menikah selama 7 tahun, tapi tidak memiliki anak. Dan mereka telah memeriksakan kesehatannya kepada dokter, dan ternyata suaminya sehat secara reproduksi dan istrinya mengalami gangguan secara hormonal. Analisislah kira-kira apa kelainan reproduksi yang mungkin terjadi pada si wanitanya atau si istrinya. Ayo, siapa yang bisa tebak? Oke, silakan Putri. Polycystic syndrome ovarium atau bisa disebut dengan PCOS atau PCOS. Oke, polycystic syndrome ovarium atau PCOS. Betul salah? Betul. Ya, polycystic syndrome ovarium sendiri itu adalah kelainan akibat hormonal reproduksi yang terganggu pada wanita sehingga menyulitkan untuk terjadinya ovulasi dengan sel telur yang matang. Dan bahkan akibat polycystic ovarium menstruasi menjadi tidak stabil. Nah, mungkin itulah materi kita hari ini sebagai closing statement atau penutupannya dari Ibu bahwa sistem reproduksi sendiri adalah sistem yang sangat kompleks yang melibatkan sistem organ, kemudian sel dan juga regulasi hormon dari reproduksi. Ya, kemudian pemahaman ini berguna untuk membangun konsep kebidanan ke depannya. Ya. Nah, mungkin itu materi dari Ibu hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Diwakili dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video pembelajaran saya dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi, khususnya pada materi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum